Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita masuk lagi setelah UTS ya. Nah, materinya sebenarnya kelanjutan dari yang sebelum UTS ya. Sebenarnya sebelum UTS itu belum tuntas. Cuman karena kita mengikuti materi, jadi kita kelarin yang ini dulu. Kalau ini nggak banyak, makanya nanti kita tuntasin yang sebelum UTS itu. Nah, di materi ini adalah di waras outdoor ya. Kalau kemarin waras indoor, ini waras outdoor. Waras outdoor ini bedanya ya ini outdoor aja sama perangkatnya. Gitu dipasang nanti di triangle wireless, triangle tower itu. Nah, masangnya di tempat itu ya. Nah, konsepnya sama. Intinya sistemnya kayak yang indoor kemarin ya. Jadi ada pemancar sama penerima. Gitu. Jadi ada transmitter, ada receiver. Ya. Nah, ini biasanya dipasang tadi ya di atas gedung atau di tower triangle itu. Nah, jaraknya secara ini ya, ini bisa kurang ya, lebih itu susah ya. Bisa kurang dari 50 km. Ya. Bukan bisa lebih, nggak bisa kurang ya. Nah, ini dan ketentuannya juga harus loss. Loss itu dalam artian di tengah-tengah nggak ada penghalang ya. Benda padat ya, gedung, gunung. Nah, ini beneran bisa sampai sini. Itu pernah saya kerja di Tebet, itu di ISP Internet Provider. Saya punya pelanggan itu di Megamendung Puncak. Wah, dari Tebet ke Megamendung tuh, belum sampai puncak sih Megamendungnya. Nah, itu ada pesantren, ada sekolahan. Ya zaman dulu internetnya masih susah, dia ngambil dari Jakarta, ya dari Tebet, di tempat saya kerja. Nah, alhamdulillah sampai tuh bisa tuh. Ya walaupun sering gangguan lah. Gitu. Nah, tapi dengan tadi loss dan perangkat yang khusus. Nah, perangkatnya khusus. Nah, yang kita punya di Bina Insani yang nggak bisa sampai 50 km perangkatnya. Ya, kalau untuk ya maksimal ya 20 udah bagus lah. Itu yang kita punya di Bina Insani. Ya kalau mau amannya di 5 kilo sampai 10 kilo. Nah, ini yang punya kita di Bina Insani. Nah, ini juga bisa sistemnya multi point. Nah, kalau multi point ini ya tentunya karena banyak ya, dia beda dengan tadi point to point. Ini namanya point to point, ini multi point. Ya, point to multi point. Ini nggak jauh jaraknya. Nah, karena dia bisa diakses di banyak penjuru. Nah, logikanya berarti nggak jauh. Paling paling jauh 5 km, paling jauh ya. Nggak bisa jauh-jauh banget. Ya disarankan di bawah 1 kilo disarankan. Makanya ini buat yang satu area ya, gedung di beberapa gedung di satu area gitu, yang cuma jaraknya nggak jauh gitu. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk ke point to point dulu. Nah, point to point ini jadi skemanya begini ya. Jadi internet nih ada di set yang pertama. Nah, di set yang kedua nih nggak punya internet. Nah, gimana di set yang kedua ini atau di gedung kedua ini biar ada internet? Nah, maka dipasang ini. Nah, dipasang nih alatnya. Nah, jadi internet dari sini. Nah, internet dari sini berarti kita cari tahu nih dari modem IndiHome lah katakan nih, yang gampang lah. Ini turun ke bawah ini berapa IP-nya? Jadi pertama kita cari tahu dulu IP internet kita berapa. Gitu. Jadi kalau belakang IndiHome kan ada port-portnya tuh. Nah, port ke bawahnya berapa? Itu biasanya sama kayak wirelessnya kita di IndiHome. Ya kalau di rumah saya segmen 1 tuh biasanya. Nah, sama itu. Yang pakai wireless ya pakai handphone yang kita bisa connect ke WiFi IndiHome kita sama ke kabel itu sama biasanya segmennya. Nah, kita udah dapat nih IP yang bisa connect internet, gateway-nya, DNS-nya udah dapat. Nah, ini taruh di sini di mikrotik kita. Nah, tujuan ada mikrotik ini adalah nanti biar dibagi bandwidth-nya. Gitu. Misalnya dari IndiHome kita berlangganan 100 Mbps. Ya masa ngasih ke sini 100 Mbps, ya kan? Ya misalnya kasih ke sini, kasih misalnya 20 Mbps gitu. Jadi yang tetap di pusat lah ya, di pusat ini dapat 100 Mbps, ini yang di sini yang di cabang ini dapat 20 Mbps. Gitu. Jadi fungsi dari router ini adalah membagi bandwidth-nya. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu. Nah, untuk yang di router ini, di router mikrotik ini, nih kita pasang di ether 2. Nah, ini bebas-bebas saja mau pasang IP berapa aja, karena ini IP lokal kita. Nah, kecuali tadi ether 1, ini dari IndiHome dapatnya.
Nah, ini biasa saja. Nah, ini contoh kita ambil sini berarti di Ether 2 karena ini 2 ya, port 2 berarti 2.1. Yang di sini port ini, port 2.1. Nah, berarti yang di sini buat 2.2. Berarti di sini 2.3. Nah, nanti turun ke bawah, berarti PC komputer ini karena ini ke switch ya, ini bisa 2.3, 2.4 gitu. Ya, bisa dipahami ya? Nah, gampang ya. Nah, jadi seperti itu sistemnya. Nah, ini tadi ya. Nah, yang paling kita perlu perhatikan ketika nanti setup adalah di sini aja nih. Jadi ini karena kita 5,8 frekuensinya, jadi frekuensi itu anggap sebuah jalan. Frekuensi itu jalan ya. Nah, jadi ada frekuensi yang 2,4 berarti ada jalannya segini, ada jalan yang 5,8 segini gitu. Nah, jadi gitu ya. Nah, kalau frekuensi 5 sampai 5,8 itu dia spesifikasi di A. Di A atau di N. Gitu. Kalau yang 2,4 spesifikasinya di B atau di G. Gitu. Jadi udah pasti kalau kita pakai frekuensi 5 ya, 5 sampai 5,8 berarti dia di A atau di N. Nah, jangkauannya tadi ya bisa sampai tadi 50 km gitu. Ya tentunya untuk yang A maupun yang N ya karena dia pakai frekuensi 5,8 ya dia lebih cepat dibandingkan ini yang B sama yang G. Gitu. Logikanya kita mau pergi ke Bandung kan jauh nih jaraknya. Ya berarti harus lewat apa? Lewat jalan tol gitu. Yang lebar nah, bisa lebih cepat ke situ. Nah, berikutnya di sini yang paling penting di sini adalah channel. Nah, karena tadi point to point ya, ini point to point. Nih. Ini membutuhkan channel yang sama. Jadi kalau di sini pakai channel 5725, nah di sini juga sama 5725 mengikuti. Gitu. Jadi dia pakai jalan yang sama. Jadi channel itu si frekuensi itu jalan, channel itu adalah sekat-sekatnya, jalur-jalurnya, jalur pemisah. Itu kayak di jalan tol kan jalur misalnya ke Bandung tuh ada tiga sub biasanya kan. Itu saking lebarnya itu jalan seperti itu. Jadi kita pakai jalur yang sama. Nah, jalur itu channel atau jalur itu udah ditentuin di setiap negara, ada regulasinya. Indonesia 5725 sampai 5825 kalau nggak salah. Nah, itu Indonesia. Jadi kalau kita pilih regional Indonesia, nanti udah dikasih sama listnya. Gitu. Tinggal kita pilih. Nah, sebelum kita pilih, nanti kita cek dulu di sekitar kita ini orang-orang pakai channel berapa. Nah, sebaiknya kita menghindari yang orang pakai. Gitu. Ya, karena kita pakai jalur yang sama 5,8 ya. Kalau bisa channelnya yang beda dengan orang lain. Itu jangan menggunakan yang sama. Sama kayak tadi. Kita di tujuannya sini ke Bandung, kalau bisa yang jalurnya yang beda. Gitu. Jangan jalur yang orang pakai. Gitu. Biar lebih lancar kita. Nah, oke. Paham ya? Nah, langsung aja kita praktekkan. Ini saya mau setting ini dulu. Si mikrotiknya dulu. Nanti kalian kemarin lo dulu buat ini ya, apa ya? Agak banyak apa kamu? Nah, internet ini nanti dari USB ini dari internet dari USB ini berarti saya pilih ke port 1 semuanya nyolok.
nyala ya. Ini benar nggak? Nah, nyala ya. Komputer saya. Nah, ini nanti saya mau sistemnya bridge, jadi sekalian nyeting di sini. Ya. Ini juga nyala. Dipastikan ini dua nyala. Yang ke internet sama yang ke laptop. Nah, kita setting dulu. Ini ada inbox, ini biasa nyetingnya, nggak susah amat. Kita setting basic aja dulu, kita lost dulu internetnya. Oh ya, internet di kita ini, di Binensa ini, dapatnya IP internetnya. Ini 192, 168, 8.100/24. Terus gateway-nya 192, 168, 8254. DNS-nya sama dengan gateway. Nah, pokoknya ini dapatnya dari ISP, dari IndiHome atau kamu berlangganan Persmedia atau dari Bisnet. Ini yang DNS pertama, DNS kedua, punya Google yang kedua. Ya, jadi saran saya DNS-nya mendingan ikutin yang dari ISP-nya, itu yang terbagus, yang terbaik. Ya, jangan pakai DNS yang Google, gitu. Lebih baik pakai DNS yang ISP-nya aja. Oke, ini udah, kita tinggal konekin aja nih. Ini kebaca connect. Jadi ini di sini, ya, di bagian netboard, kita refresh, yang muncul, nih connect admin kosong. Kalau belum diganti passwordnya. Nah, ini udah diganti, oke. Ini kayaknya udah ada yang nyeting nih sebelumnya. Tuh, ada ya. Nah, mendingan kita hapus saja. Di sini sistem reset configuration. Ini kita hapus semua konfigurasinya. Jadi kalau ini nggak di checklist, nanti ada settingan bawaan pabrikan yang 88 itu. Nah, mendingan kita hapus saja, kita bersihin. Reset, yes. Ya, nanti dia sampai mati total semua. Nanti tunggu dia nyala lagi. Kita close sampai dia nyala lagi. Nah, ini sampai nunggu. Ada nggak di bagian network? Oke. Ini ada ya, kosong-kosong. Nah, tinggal kita konekin. Nah, ini langkah pertama kita lihat di sini, atau ini kan masih mikrotik ya. Nanti takutnya nanti punya teman yang ke setting juga, sebaiknya yang ini nih dilihat lagi. Nah, nanti kan dikelompokin kalian ya. Nah, ini jangan, ini mikrotik semua. Nanti malah nyeting punya temennya lagi. Temen udah nyeting di setting lagi. Nah, repot. Nah, ini kita kasih nama aja di sini, mikrotiknya, identitinya. Apalagi nggak di passwordin semua sama semua kan. Nah, ini kita kasih nama sistem identity. Nah, kita kasih nama misalnya router pusat. Oke. Nah, ini ada. Nah, sekarang di sini di bagian interface kita kasih, ini ada R-nya berarti kabelnya connect ya. Nah, ini ke arah internet. Nah, ini yang kedua kan nanti buat router ini access point ya. Nah, saya kasih nama radio wireless ya. Radio 1 point to point ETP. Nah, ini saya mau nyetingnya sekaligus, jadi nggak ribet-ribet lagi. Kan harusnya dari nanti Ether 2, pertama saya setting dulu kan ya, ini radionya, radio ke ini, ke laptop saya. Nah, biar nggak ribet, ini dari radio langsung ke Ether 2. Langsung masuk ke Ether 2. Jadi nggak perlu lagi radio ya atau access point ke laptop saya. Paham nggak maksudnya? Jadi dari
Hah? Iya, nggak bolak-balik. Jadi nyetingnya si radio langsung ke access point, ke ini ke router. Nggak lagi nyeting ke sini. Gitu. Jadi cukup saya nyeting dari sini aja. Dari laptop saya ke router, semua dari router semua. Paham ya? Jadi si access point semua ke router. Paham ya? Nah, berarti ini harus satu segmen. Ini kan ada dua radio ya, ada dua mikrotik. Nah, berarti ini harus jadiin satu segmen. Namanya bridge. Ya, jadi kita buat bridge di sini. Pernah dengar nggak bridge? Walaupun nanti si access point-nya nyolok di Ether 2. Nah, ini kan jelas nih, satu internet jelas. Oke, satu. Nah, dua nanti kan jelas di access point. Nah, tiga nanti ke access point-nya yang kedua satu. Nah, apa ya? Nah, yang kedua kan juga kan nanti ke access point-nya. Nah, ini saya kasih nama apa yang dua atau nanti station, jadi apa yang station. Nah, yang ketiga ini laptop saya. Nah, karena ini ini segmennya sama, makanya nanti ini di bridge. Nah, disatuin networknya, jadi 192, 168, 2, segmen 2, ini bebas ini. Nah, kalau ini kan tadi 2 gitu loh. Ini 2.3, nah ini laptop saya bebas nanti 10 gitu. Paham ya maksudnya? Jadi nanti kan yang dua ini dilepas nih, yang APU 2 ini dilepas, ya dia nanti tinggal dibawa lain gitu kan. Oh ini kan nanti dia dipasang, kalau AP1 kan nanti dipasang di tower tuh, ya kan, tower gini. Nah kalau yang ini nanti habis setting kita lepas, yang kedua ini kita lepas, ya kita pasang tower gitu. Nah, baru kan nanti ke switch kalau ini kan. Ini penginting doang di sini. Paham ya? Maksudnya. Nah, berarti ini Ether 2, Ether 3-nya berarti radio 2. Ini biar cepat aja saya copy. Ini namanya. Ini di Ether 3 radio 2. Nanti itu akan dilepas nih kok ini. Nah, ini yang buat nyeting. Berarti PC admin. Nah, ketiga ini saya akan bridge. Nih. Berarti di sini bagian bridge. Ini add. Ini saya buat bridge 1 namanya bridge radio. Nah, ini tinggal masukin port add. Nah, jadi ether, bukan ether 1 berarti ether 2, mulai dari ether 2, apply, masukin lagi. Putus, gak apa-apa, connect aja. Kalau bridge gitu, biasanya putus, connect lagi, gak apa-apa. Nah, ini di add lagi, atau kalau mau cepet, ini tinggal di copy. Nah, ini tadi, copy, oh bisa di copy ini, berarti tinggal buat aja lagi. Ini port, oh ini salah ya, di copy yang ini. Nah, ini copy, yang ini copy, ini tinggal diganti. Ether 2, nah, apply, copy lagi, satu lagi, biar cepet. Ini admin, apply, oke. Oke. Nah, jadi ada 3 port yang di bridge. Ether 2, Ether 3, Ether 4. Nah, jadi dia satu segmen nanti. Nah, ini udah, sekarang kita kasih IP. Add Ether 1 tadi yang punyanya ini copy aja, cepat. Ya, apply, oke. Terus tinggal IP gateway, IP routes. Add. Nah, ini tinggal copy lagi dari sini, ambil gateway-nya. Ini bagian gateway. Copy, apply, oke. Satu lagi DNS, IP, DNS. Ini loading checklist. Nah, ini tinggal copy lagi tadi. Ini sama kan?
254. Nah, bawahnya punya Google boleh. Nah, udah, apply. Oke. Nah, syarat connect internet kan ini. IP udah, gateway udah, DNS udah. Sekarang tes. Dia bisa belum connect internet? Sebelumnya kita tes ping dulu ke gateway-nya. Ke 8.1. Nah, temot nih. Ternyata nggak benar. Coba saya ganti. Jadi 10. Ya, bisa juga. Coba yang 6. Tadi pagi bisa nih. 6. Berarti ini juga diganti. Ini diganti. Nah, berarti ngepingnya bukan lagi ke 6.254. Nah, bisa ya? Berarti yang 6 nih, yang 8 nggak bisa. Nah, coba sekarang kita ping ke Google atau ke Detik dulu, yang dekat aja lah, Detik. Nah, bisa. Nah, berarti udah bisa connect internet nih di routernya. Nah, router bisa connect internet, tinggal kita kasih IP lagi untuk yang bridge tadi, yang 3 tadi, 2, 3, sama 4 ya. Nah, ini kita ngasih IP-nya berarti bukan yang ini bukan, tapi yang bagian bridge 1 radio. 92.168, kita kasih 2.1 124. Apply. Oke. Nah, ini yang ini bridge 1 ini saya buat di DHCP. Nanti si kliennya yang ini nih, yang ini nanti otomatis dapat IP. Gitu, IP-nya dapat dari sini. Gitu, nggak perlu nyeting IP lagi nih, ini, dua ini. Nah, berarti di sini saya kasih IP di DHCP server. DHCP setup, saya gedein. Ini ganti yang bridge ya, ingat nih. Ini yang bridge 1 radio. Next, next, next. Nah, dimulai jangan dari 22. 22 kan nanti buat radio 2, radio 1 sama radio 2 kan 3 ya. Berarti dibuat aja dari 210 lah. Jadi nggak usah jauh-jauh. Banyak-banyak. Komputernya katakan cuma sampai segini. Gitu. Jadi cuman 29 komputer. Ya, dimulai dari 210 sampai 230. Next. Nah, ini nggak kelihatan nih karena ini radio ininya akses pointnya router mikrotiknya pakai versi yang di bawah Winbox-nya. Ini sebenarnya ada konfigurasi, ada nilai DNS-nya. DNS-nya sebenarnya ngambil dari 6.254. Gitu. Ini nggak apa-apa, tinggal next aja. Next. Coba. Nah, indikatornya kan saya di Ether 2 ya. Indikatornya berarti di sini saya harusnya sudah dapat IP. Ini di sini di LAN. Ya, ini IP ini saya obtain. Indikatornya harus dapat IP. Yang segmen 2. Nah, ini kalau belum begini masih 69 belum dapat IP, ini tinggal di disable aja. Disable, enable. Atau yang ininya yang punya VirtualBox kita matiin dulu aja. Nah, nih dapat ya. Nah, ini belum bisa connect internet. Nih, masih no internet access. Mana no internet access? Nih. Ya, bisa kan ada internet ya. Ini masih no internet karena belum di NAT. Tapi ini dapat IP. Tuh, 2.30. Nah, tinggal kita buat nyeting internet doang. Nih, konekin. Nah, ini
Udah tinggal kita IP, firewall, NAT, udah beres. Tinggal out interface-nya ke arah internet, action-nya Mas Kuret. Play, oke. Nah, sekarang harusnya sudah bisa connect internet nih. Tutup. Bisa ya? Nah, ini udah selesai. Nah, ini pun juga sama ya. Di Ether 3 pun kalau mau dites nggak apa-apa. Kalau mau dites nih, dia ketiga, tetap IP tetap sama masih. Tetap yang 230. Nah, 230 IP-nya. Dan sama-sama tetap masih bisa connect internet. Saya, nah 2 bisa, 3 juga pasti bisa juga. Oke, nah ini tetap saya balikin dia ke port keempat ya. Terakhir kan ini buat TPC saya. Nanti kan yang di 2 sama 3 punyanya radio kan. Nah, ini dites sekalian buat ngetes juga 4. Harusnya juga yang 4 bisa connect internet juga. Nah, bisa ya. Nah, udah. Berarti 4 udah bisa. Nah, sekarang tinggal ambil itu. Nah, itu aja tuh. Ini udah dicek rusak ya 4 ini. Ya, itu. Ini dua-duanya ambil ya. Mantap. Nah, ini namanya POE ya, Power over Ethernet. Artinya di area ini tidak ada powernya. Baru kita colok yang mana? Yang mana berarti ke port 2 yang di sini. Misalnya port 2 ini, tapi pastikan juga port 2 nya nyala. Nyala ya, port 2 nya ini nyala. Ini juga nyala, ada indikator lagi. Tapi yang jelas sebenarnya di sini, ini karena coba error nih. Ini udah 2 nyala. Nah, IP-nya di atasnya ini dia belum 2, belum dapat IP yang segmen 2 tadi. Kan nanti kita pengennya kan di 2 kan ya. Segmen 22 ya. Nah, ini dia masih bawaan access point. Ini bawaan access point yang masih 192, 168, 1.20. Nah, berarti di laptop saya yang sekarang terhubung ke port 4, ini jangan pakai DHCP. DHCP kan tadi dia dapat 2.30 kan. Nah, ini berarti enggak gini, berarti saya harus mengikuti ini. Berarti saya buat nanti manual 98, 1 titik misalnya 10 gitu. Paham ya? Sampai ini nanti dirubah jadi 2.2 baru nanti di DHCP lagi. Gitu. Enggak apa-apa dibalik lagi nanti ke 2.30.
Nah, berarti di sini yang tadi sekarang nih pakai di HCP nih, ya di CPIS. Nah, ini saya akan masukkan manual. 192, 168, 110 lah. Ini cukup IP subnet aja, gateway-nya nggak usah, DNS nggak usah. Nah, kalau udah, ini sekarang kita tes ping. Bukaran, ping 192, 168, 1.20. Nah, pastikan replay. Nah, pastikan dia replay. Nah, kalau udah replay, baru kita buka browser. Nah, di sini kita masukin lagi tadi 192, 168, 120. Nah, ini begini. Ya, karena di HTTPS, ini pilih tingkat lanjut. Terima risiko. Nah, muncul tampilan begini. Nah, usernya bawaan adalah UBNT, karena Ubiquiti produknya, UBNT. Nah, terus tadi, ini regulasi tadi, masalah country, ini tergantung dari tadi, untuk apa? Untuk menentukan tadi banyaknya channel. Ya, Indonesia termasuk sedikit nih channelnya. Gitu. Tapi kita karena ada Indonesia, ikutin aja lah regulasi Indonesia. Sebenarnya boleh-boleh aja saya pakai channelnya Amerika, boleh-boleh aja. Itu ntar channelnya banyak, nggak masalah. Gitu. Karena untuk menghindari orang-orang kan pada pakainya yang punya regulasi Indonesia, gitu. Dia udah pakai channel ini, takutnya udah banyak yang pakai channel itu, gitu. Karena jumlahnya sedikit channelnya dan orang di daerah sini banyak yang 5 GHz, kita sedikit, makanya orang pakai channel di negara lain, gitu. Nah, tapi kayak tadi udah saya cek daerah sini dikit yang pakai 5 GHz, ya udah, nggak apa-apa pakai punya Indonesia aja. Gitu. Nah, ini Indonesia, passwordnya UBNT juga. Nah, ini lisensinya kita checklist. Ini kita simpan. Nah, ini tampilannya. Nah, yang perlu di utama ini tampilan ini nama modelnya ini ya. Ini nggak bisa dirubah. Nah, ini kita bisa ganti nih. Nah, ini kita ganti jadi radio 1. Nah, biar tadi biar beda sama yang tadi radio 2. Nah, gantinya cuma tinggal di ini di sistem. Nah, ini ganti jadi radio 1. Nah, ini saja. Ini tinggal kita change. Nah, sekaligus kita ganti passwordnya. Tadi kan bawaannya UBNT. Nah, kita ganti aja jadi admin, biar nggak bingung. Di apply, jangan lupa. Yang simpan. Nah, sekarang kita lihat lagi main sini. Ini harusnya sudah berubah jadi radio 1. Atau radio pusat lah. Nah, ini nggak apa-apa begini, kita ketik aja lagi 192 168 120. Nah, ini udah di radio 1 ya. Nah, sekarang kita di bagian network. Nah, untuk merubah ini jadi segmen 2.2. Nah, ini bridge. Bridge itu berarti artinya sama semua networknya. Ini 21, ini 22, ini 23, ini nanti segmen 2 juga. Gitu, 23, 24, 25 gitu. Sampai 230 kan kita buatnya tadi. Nah, jadi kita buatnya di sini bridge. Nah, ini disable aja. Nah, karena ada nanti settingan berlanjut nih, ada WLAN 0, ada LAN 0. Nah, ini settingan berlanjut nih nggak usah non aja. Ini kita simple aja. Ini kalau di advance ini banyak settingan lagi. Nah, kita belum sampai segitunya settingannya. Ini kita simple aja. Nah, di sini kita rubah jadi 2.2. Nah, gateway-nya berarti 2.1. Nah, DNS-nya juga sama karena tadi ingat ya low remote request tadi yang DNS tadi low remote request checklist, maka DNS sama
gateway sama, boleh sama. Itu kalau nggak di checklist berarti kita masukin DNS-nya Google atau DNS-nya yang berapa tadi? 6.254. Yang kedua punya Google. Nah, ini tinggal kita change saja. Nanti akan berubah dia jadi 2.2. Ini kita apply. Tunggu dia jadi 2.2. Nah, ini 2.2 ya. Nah, dan ini nggak bakalan bisa nyambung lagi. Kenapa nggak nyambung lagi? Karena IP yang ada di laptop saya ini segmen 1. Nih, ya. Nah, biar dia bisa manggil 2.2 berarti saya obtain lagi karena biar dapat DHCP lagi segmen 2. Saya obtain. Oke. Nah, saya tunggu. Nah, dia pasti udah dapat 2.30 lagi, ya. Nah, berarti sekarang harusnya kita sudah bisa ngeping, coba tes ke 2.2. Tuh bisa ya. Replay. Nah, berarti sekarang kita tinggal coba lagi aja. Nah, udah bisa. Nah, ini udah tadi ya, udah nggak dimintain lagi negaranya. Seperti ini tadi admin ya. Nah, ini udah selesai settingan network. Nah, sekarang kita masuk ke settingan wireless. Nah, ingat ini yang jadi pemancarnya. Nah, karena ini jadi pemancar, ini berarti pilihannya adalah access point. Nah, tapi sebelumnya kita cek dulu di station. Ini maksud saya di station ini kita bisa ngecek di sini, di select. Di sekitar kita ada nggak access point lagi yang pakai frekuensi 5 GHz. Nah, ini ada 3 doang. AirDocent, ya, OmniGB, sama Bambu BKS. Nah, dia pakai frekuensi atau frekuensinya 5 GB tapi channelnya 5,745. 5,77, 5,95. Nah, ini sebaiknya kita jangan pakai yang ini karena udah ada yang pakai nih. Ya, 5745, 577, 5795. Nah, berarti ini kita pilih lagi jadi access point. Nah, ini namanya ya, kita buat sini berarti kantor pusat. Kantor _pusat. Nah, di sini udah otomatis tadi AN karena udah pada pakai frekuensi 5 GB, ini 802.11 AN atau N. Nah, ini lebaran channelnya tadi tadi frekuensi gini ya, channel kan segini. Ya pemisahnya. Nah, pemisahnya bisa kita kecilin atau bisa gedein. Bagusnya gede. Gitu. Bahkan kalau yang sekarang udah sampai 80 sampai 120 MHz. Nah, kalau ini masih 20. Ya, ini masih oke lah. Nah, frekuensinya ini. Nah, tadi jangan pakai tadi 5745 ya. 577 sama 5795 ya. Nah, 5795 nih, jangan pakai karena udah ada yang pakai tadi. Ya, berarti kita bisa pakai selainnya itu. Ya, berarti 5785 bisa, 5780 bisa. Itu saya pakai di 58 deh, 5805. Nah, udah ini begini, udah cukup settingannya. Ini antena, jadi ada 2 ya. Ini sebenarnya radionya ini doang. Nih, ini doang. Ini antenanya ini. Radionya ini doang. Ini kita bisa besarkan lagi. Nih, jangkauannya sampai 23 dpi. Nah, cuman powernya jadi lebih kecil gitu. Jadi antenanya diperlebar jangkauannya, tapi power. Jadi ada 2 ya. Bisa kita beli antenanya yang lebih gede atau kita bisa ninggin powernya untuk jangkauan. Nah, biasanya kalau power ini lebih ke penghalang. Jadi kalau banyak penghalang, nah lebih baik powernya digedein. Antenanya nggak apa-apa, kecil juga. Gitu. Tapi kalau misalnya sedikit penghalang, nggak apa-apa, antenanya digedein, powernya kecilin, nggak masalah. Nah, jadi kalau saran saya mendingan powernya lebih gede. Jadi ini kita nggak apa-apa, cuma 3 dpi.
tapi si power outputnya sampai 25 dBm. Ini udah mentok. Nah, ini kalau mau dipasswordin nanti buat si temennya connect nanti si access point cabang. Nah, ini kita kasih password sini. Nah, kalau yang lebih kuat ini ya WPA2AS, tapi bakal nurunin speed. Semakin aman speednya akan nurun. Gitu, kalau mau sedang-sedang aja keamanannya, tapi speednya bagus ya pakai yang ini aja. Ya, ini kalau ini juga sama, bisa pakai PSK atau app sama-sama aja sih. Ini metode ini aja algoritmanya. Nah, ini kita kasih karena yang kita rubah nih, misalnya saya rubah passwordnya namanya password, tapi nanti dengan algoritma PSK ini akan diubah, dibacanya sama orang yang coba ngehack kita bukannya password, tapi apa gitu, huruf sama angka. Nah, ini namanya metode enkripsi ya. Nah, ini kita kasih password, misalnya password aja. Password 321 deh. Ya, password 321 udah di change. Simpan, ini apply. Nah, ini udah selesai. Kalau kita cek di sini, pastikan dulu di sini. Saya hidupin dulu. Ada nggak pusat tadi? AP pusat ya? Mana? Belum muncul nih. Kantor pusat. Coba change lagi. Kantor pusat mana? Kantor. Nah, ini ada ya. Nah, udah ada. Berarti kita tinggal nyeting yang satunya. Apa kita lagi? Kita coba di dulu. Lalu ini ke ether 3. Ini yang mau gambar ether 3 AP2. Pastikan ether 3-nya nyala. 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 3-nya belum nyala. Ada kabel lagi nggak? Coba kabel lagi.
Ini menyala juga nih. Mm-mm. Ini POE-nya nih, cari lagi POE. Oh, ini nyala nih. Udah. Port 3. Belum. Ya. Port 3. Karena ini dia masih segmen 1 ya. Saya mau absen dulu dia ada. Fotonya lagi di sini. Nah, ini karena dia masih segmen 1 ya, berarti ini saya kasih IP lagi manual nih. Komputer saya. 192, 168, 110. Karena dia 120 ya, karena masih default. Nah, ini sekarang coba kita ping dulu ke 120. Nah, bisa ya, replay. Nah, berarti ini tinggal buka lagi, masukin 192, 68, 120. Lanjut, vertical. Nah, ini di router yang kedua UBNT. Passwordnya sama tadi UBNT. Ini pilih Indonesia. Ini di agree, login. Nah, dikit lagi nih, selesai. Nah, banyak jadinya.
Nah ini udah. Nah ini nggak usah lah kita ganti biar cepat. Ini nggak usah kita ganti dulu nggak apa-apa karena tadi udah tahuan radio satu ya. Nah ini nggak apa-apa lead beam. Nanti dia kalau udah connect di sini nanti ada ini ya, ada keterangannya gitu. Nah berarti di sini kita tinggal rubah networknya. Ini jadi 2.3. Ini 21. Ini juga sama 21. Ini punyanya Google. Nah, ya. Kalau tadi kan 22 ini 23 berarti. Ini tinggal di change. Nah, sama UBNT ini admin, kita rubah jadi admin. Kita apply. Nah, sampai nanti berubah jadi 2.23. Ada yang bawa laptop nggak? Buat ngetes, gimana yang tes yang bawa laptop? Nah ini udah 23 ya. Nah ini 23. Berarti yang ini tinggal di obtain yang saya. Biar dapat segmen 230 lagi. Ini nggak perlu nyeting copot gitu. Pastikan dia udah dapat 230. Udah ya. Nah, ini tinggal kita connect ulang. Nah, langkah terakhir gampang banget nih, dilihat. Langkah terakhir tinggal di bagian wireless. Kalau tadi settingannya access point ini berarti station. Nanti tinggal kita select. Kita cari tadi kantor pusat. Ada ya? Nah, ini kita connect. Kita select. Nah, tadi ada passwordnya tadi ya. Nah, ini kan ininya kita password tadi password 321 ya. Password 321. Nih, password 321 kita change. Kita apply. Nah, sekarang kalau ini udah selesai, ini kita lihat balik ke sini, lihat di sini di main. Indikatornya dia di sini nanti ada keterangan sinyalnya. Kalau dia sudah berhasil connect satu sama lain. Sama nanti siapin laptopnya buat ngetes internetnya, dapat nggak? Nah, kita konekin lagi aja, nggak apa-apa. Tadi 2.3. Ya, tar situ itu. Ini belum ke connect nih, karena belum muncul nih di sini. Ini kita, nih dah. Nah, ini adalah MAC address dari si pusat. Ya, ini sinyalnya strength, berarti bagus. Nah ini ya karena cuma sampingan ya. Nah, ini udah selesai nih, udah terjadi koneksi. Nah, berarti yang port 3 tadi ini kita coba ke komputer. Udah habis. Nah, minggu depan bawa kabel ya. Masing-masing 2 kabel ya.
kalau bisa 3 meter lah. Nah kalau bisa lagi warna kabelnya beda, jadi nggak bingung. Jadi yang ke arah radio warnanya biru misalnya, yang nanti ke arah laptop atau nanti ke arah switch warnanya abu-abu. Ya, masing-masing satu harus punya. Dua kabel tadi, 2 warna. Oke. Nah, terakhir ini kita tinggal mana tadi? Iya. Nah, kita reset. Nanti udah selesai belajar, reset doang. Nih kan di port 23 nih, 23 nih kan di lab ini saya reset dulu yang 23 sistem. Yang 23 ya, yang kedua. Jadi kalau bisa reset yang kedua dulu. Jangan yang pertama. Nah, ini tinggal reset. Karena dia kan penerima kan. Yang pertama biar aja mancarin dulu. Sampai penerimanya udah kembali baru yang pertama kita reset. Ini tinggal di sistem ya. Sini ada reset factory default. Nah, yes. Sampai dia jadi 1.20. Nah, nanti kita tinggal buka tab baru yang 192.168.2.2. Tunggu dia selesai. Oh ini tadi belum kelar. Sampai dia berubah jadi 1.20. Satu lagi sama kayak tadi. Ini tinggal reset. Nah, jadi enaknya gitu kalau kita pakai sistemnya bridge. Jadi enggak kalau pasang ini tinggal sekaligus nah semua. Kalau mikrotiknya emang nggak usah di reset karena bisa manggil lewat MAC address. Nah, ini kan manggilnya pakai IP. Oke, gitu aja ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Paham ya?